Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hasan Santoso. Salam sejahtera buat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait persidangan di MK, ya. Di antaranya terkait ahli Ganjar Mahfud sebut MK bisa periksa pelanggaran TSM hingga tegaskan pelanggaran etika berat pencalonan Gibran. Ini saya bacakan dari websitenya MK, ya, dari websitenya mkri.id. Nanti akan saya bacakan. Jakarta, Humas MKRI. Mahkamah Konstitusi sudah pernah memeriksa dalil adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif TSM dalam penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dalam pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019. Demikian keterangan yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Charles Simabura, dalam sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, PHPU Presiden. Sidang kedua perkara nomor 2 /PHPU Press Strip XX11 /2024 digelar pada Selasa 2/4/2024 di ruang sidang pleno MK. Sebagai ahli yang dihadirkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, paslon 03 Ganjar Mahfud, Charles menyebut dalil pelanggaran TSM memang sudah dirumuskan dalam politik hukum Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Pilkada maupun Undang-Undang Pemilu. Ia menyebut aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu rentan menjadi pihak yang potensial dalam pelanggaran TSM. Politik hukum kita selalu mengarahkan ke situ itu. Faktanya dalam setiap pemilu kita, yang melakukan pelanggaran terstruktur itu ya dua pihak itu. Ya kalau tidak penyelenggara pemilu, ya aparat pemerintah. Urai Charles di hadapan Majelis Hakim Konstitusi Soehartoyo yang didampingi 7 hakim lainnya. Charles menambahkan pada pemilu 2014 silam, ketika pasangan Capres-Cawapres yang berkompetisi yakni Prabowo Subianto dengan Joko Widodo, dalil pelanggaran TSM diarahkan kepada penyelenggara pemilu. Dalil kala itu tidak mengarah ke pemerintah, utamanya kepada Presiden SBY, karena petahana tidak mencalonkan diri. Karena itu, lanjut Charles, Prabowo yang kala itu mengajukan PHPU Presiden mendalilkan pelanggaran TSM pada penyelenggara pemilu. Untuk itu bisa diperiksanya pelanggaran TSM. Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga pembanding keputusan Bawaslu atau DKPP. Bukanlah pembanding atau kasasi, tapi bagaimana memeriksa fakta-fakta dalam persidangan, terang Charles. Kemudian Charles menekankan MK memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk menyelamatkan demokrasi konstitusional Indonesia. Di dalam konteks pemilu 2024, khusus untuk dimensi kecurangan dan pelanggaran pemilu yang dibawa pemohon ke MK menjadi suatu keniscayaan untuk diperiksa dan diuji secara faktual dengan kualitas pembuktian yang mendalam oleh MK. Pembuktian untuk kecurangan pemilu menjadi sangat penting dalam memastikan apakah hasil pemilu yang sudah didapatkan oleh para peserta pemilu, khususnya untuk calon presiden dan wakil presiden, bersumber dari sebuah kompetisi pemilu yang fair,
sesuai dengan aturan main dan berjalan di atas proses pengawasan dan penegakan hukum profesional, jujur, dan adil. Dalam hal terdapat dalil tentang kecurangan di dalam tahapan pelaksanaan pemilu yang dimohonkan kepada MK. Apalagi praktik kecurangan itu sama sekali belum diperiksa dan diputus Bawaslu, termasuk juga sudah diperiksa dan diputus Bawaslu. Artinya, penting bagi MK untuk memastikan proses penanganan di Bawaslu sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, kata Charles. Charles menjelaskan, wewenang MK memeriksa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif TSM di luar yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu pernah diputus MK dalam PHPU Kepala Daerah yang mencakup beberapa bentuk, antara lain manipulasi syarat administrasi pencalonan, politik uang, money politik, politisasi birokrasi, kelalaian petugas penyelenggara pemilu, memanipulasi suara, ancaman atau intimidasi, serta netralitas penyelenggara pemilu. Sementara dalam PHPU Presiden, meskipun tidak terbukti MK pernah memeriksa pelanggaran TSM pada putusan MK nomor 01 garis miring PHPU strip pres garis miring Romawi 17 2 garis miring 2019, yaitu ketidaknetralan aparatur negara, polisi dan intelijen, diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program pemerintah, penyalahgunaan anggaran BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, daftar pemilih tetap DPT tidak masuk akal, kekacauan situng, sistem informasi penghitungan KPU dalam kaitannya dengan DPT, serta dokumen C7 secara sengaja dihilangkan di berbagai daerah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kalimat. Semoga ini memberikan informasi kepada kita semua terkait perkembangan persidangan MK ya. Dalam hal ini yang dihadirkan oleh saksi pasangan nomor urut 3 ya, saksi dan ahli. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.